Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Jasopari dari Prodi Manajemen 22 akan mempresentasikan sesi 4 yaitu sumber pengetahuan epistemologi absensi 19, yaitu yang terhormat dosen Dr. Haji Wiwin Winarni MMPD. Untuk selanjutnya yaitu epistemologi. Apa sih itu epistemologi? Yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat, masalah, dan batasan pengetahuan, yaitu memiliki peran penting dalam mengenalkan kita untuk memahami dunia, yaitu menyadari bahwa setiap pengetahuan pemberian fondasi yang sahih dan valid namun memiliki keterbatasan. Dan epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, meliputi sumber, cara memperoleh kebenaran, dan batas-batas pengetahuan manusia. Melalui epistemologi, manusia dapat memahami bagaimana pengetahuan dibentuk dan dinilai kebenarannya secara rasional dan sistematis. Dalam konteks ilmu pengetahuan, epistemologi berperan penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bersifat ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak keliru. Untuk selanjutnya, yaitu apa sih itu pengetahuan dan bagaimana kita harus memperoleh pengetahuan dan apa yang membuat sesuatu bisa dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Untuk kejelasannya, yaitu pengetahuan merupakan hasil pemahaman manusia terhadap realitas yang diyakini kebenarannya. Pengetahuan diperoleh melalui berbagai cara seperti akal, pengalaman indrawi, intuisi, otoritas, dan metode ilmiah. Suatu pengetahuan dapat dianggap valid apabila kebenarannya dapat dibuktikan, didukung oleh alasan yang rasional, konsisten secara logis, dapat diverifikasi, serta bersifat objektif. Dengan demikian, epistemologi membantu manusia membedakan antara pengetahuan yang sahih dan sekadar opini. Selanjutnya yaitu tujuan epistemologi. Yang pertama itu menentukan kriteria kebenaran pengetahuan. Yang kedua menganalisis proses pembentukan pengetahuan. Dan yang terakhir yang ketiga menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan keyakinan. Dan yaitu komponen utama epistemologi yaitu apa yang seseorang percaya sebagai sesuatu yang benar, yaitu keyakinan dari belief, keselarasan antara keyakinan dan kenyataan, yaitu kebenaran dari truth, dan terakhir yaitu bukti yang mendukung keyakinan, justifikasi, justification. Selanjutnya yaitu sumber pengetahuan. Ada 4. Yang pertama empirisme yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi. Yang kedua rasionalisme pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan pemikiran yang logis. Yang ketiga yaitu intuisi yaitu pengetahuan yang datang secara langsung tanpa proses logis. Yang terakhir yaitu otoritas yaitu pengetahuan yang didasar pada sumber otoritas seperti buku, guru, atau tokoh. Selanjutnya yaitu empirisme menurut para ahli John Locke dan David Hume. Yaitu empirisme menurut John Locke yaitu menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan, sedangkan David Hume membawa empirisme ke tingkat skeptisme dengan menunjukkan keterbatasan manusia dalam mencapai kepastian pengetahuan. Dan pengamatan dan eksperimen merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan dengan penanggalan indrawi sebagai dasar utama pengetahuan. Selanjutnya yaitu rasionalisme menurut para ahli juga Rene Descartes dan Immanuel Kant. Yaitu rasionalisme Descartes menempatkan akal sebagai sumber utama kebenaran yang pasti, sedangkan Kant mengembangkan rasionalisme kritis dengan menegaskan bahwa akal dan pengalaman bekerja sama dalam membentuk pengetahuan manusia, yaitu menekankan dedukasi logis untuk memperoleh kebenaran dengan akal dan logika sebagai sumber utama pengetahuan. Selanjutnya yaitu intuisi menurut Henry Bergson, yaitu intuisi adalah cara mengetahui yang mampu menangkap realitas secara hidup, dinamis, dan menyeluruh, sehingga menjadi pelengkap
penting bagi akal dalam memahami kehidupan dan kesadaran manusia. Jenis pengetahuan intuitif seringkali dianggap cepat dan instan sehingga seringkali terjadi tanpa memperoleh proses berpikir yang panjang. Selanjutnya yaitu otoritas, yaitu merupakan sumber pengetahuan yang penting tetapi harus tetap dikritisi dan diverifikasi agar tidak menjadi kebenaran yang diterima secara membuta. Yaitu buku, tradisi, figur menjadi referensi untuk menentukan kebenaran sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memilih otoritas yang sahih. Yang terakhir yaitu sistesis, sintesis, yaitu upaya menyatukan perbedaan untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi dan seimbang, bukan memilih salah satu secara ekstrim. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om.